Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Seperti nama channel saya, Miracle artinya adalah keajaiban. Jadi saya rindu setiap video yang saya tampilkan, setiap video yang saya berikan, itu bisa memberkati, memberikan kekuatan, dan bahkan mengubah setiap kehidupan kita. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita tidak ketinggalan notifikasinya. Thank you teman-teman. Ya teman-teman, hari ini saya akan kembali berbagi untuk kita semua tentang value kehidupan yang saya selalu tanamkan dalam kehidupan saya adalah tentang nilai dari sebuah kejujuran. Sebenarnya saya sudah pernah sampaikan hal ini di video saya yang sebelumnya, namun kemarin saya mendapatkan beberapa mention dan juga kotak masuk dari beberapa anak muda yang bertanya setelah dia mendengar dari video saya yang sebelumnya. Dia mengatakan dan bertanya kepada saya, "Bang Leon, bagaimana sih cara abang bekerja, tapi abang tetap hidup di dalam sebuah kebenaran, abang tetap hidup dalam sebuah kejujuran?" Karena menurut saya, kejujuran itu sulit bang. Menurut saya, ketika kita jujur, kita dilihat sebagai orang yang berbeda. Tapi bahkan kita sering dijauhi oleh teman-teman kita. Bagaimana cara abang mengatasinya? Dan bagaimana cara abang bisa hidup dalam sebuah kejujuran? Ya teman-teman, tentu nilai sebuah kejujuran tidak bisa kita bangun dalam waktu yang sangat singkat. Tidak bisa kita bangun dalam waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. No, itu adalah proses yang panjang, proses yang sangat sulit, bahkan proses yang signifikan, membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Dan kita harus melakukan itu secara kontinu teman-teman. Nah, ketika saya kuliah, saya sudah belajar untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran. Saya pernah mengalami ketika saya kuliah, saya punya prinsip kalau saya sudah ujian, saya sudah berada dalam suatu ruangan, saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu saya mengisi setiap soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen, oleh kampus. Saya isi dengan apa yang saya bisa lakukan. Dan prinsip saya tidak mau melihat kiri kanan, depan belakang. Jadi ketika saya sudah belajar, saya cuma bilang, "Tuhan, aku sudah belajar. Kalau memang aku belajarnya hanya 30%, tolong kasih aku nilai yang sesuai dengan apa yang sudah aku pelajari." Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, itu juga akan kita terima teman-teman. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Tidak mungkin kita belajar 30%, kita meminta sama Tuhan nilai 100%. Nggak bisa teman-teman. Artinya, seberapa besar usaha kita untuk melakukan sesuatu, itu akan menentukan seberapa hasil yang akan kita peroleh teman-teman. Nah, jadi ketika saya sudah punya konsep, saya punya mindset bahwasanya ketika saya masuk kelas, saya segera harus selesaikan tugas saya, mengisi semua soal-soal yang sudah ada, dan saya harus selesaikan secepat mungkin, dan saya tidak akan lihat kiri kanan. Nah, ketika saya lakukan itu teman-teman, tentu teman-teman saya seperjuangan di dalam kelas melihat saya sebagai orang yang saya sosokan. Kemudian saya juga dianggap orang yang sok jujur, saya dianggap orang yang sok baik, dan saya dianggap orang yang sangat sok semuanya teman-teman. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang kita sudah punya, itu ternyata tidak bisa membuat semua orang senang. Nah, artinya apa teman-teman? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang baik aja teman-teman, ada orang nggak senang. Bagaimana dengan sesuatu yang buruk? Sudah pasti juga orang pasti nggak akan senang teman-teman. Ya teman-teman, tentu setelah saya selesai kuliah, saya harus tetap terus menghidupi nilai kejujuran dalam pekerjaan saya. Nah teman-teman, ketika saya bekerja sebagai audit, saya harus melakukan yang terbaik, dan kunci utamanya adalah saya harus jujur. Ketika saya melakukan itu, saya dibenci oleh teman-teman saya diomongin di belakang oleh teman-teman saya sering dicaci maki, bahkan saya sering dianggap tidak fair, tidak seirama, tidak satu frekuensi dengan teman-teman saya. Nah teman-teman, di situ adalah satu ujian yang sangat berat, tapi satu hal yang saya percaya, kejujuran yang saya punya itu adalah harta yang paling berharga. Kejujuran itu sangat mahal. Kalau kejujuran kita hilang teman-teman, bayangkan, sesuatu yang berharga dalam kehidupan saya, itu saya hilangkan, saya buang. Tentu itu akan membuat saya tidak bisa hidup dengan tenang. Tidak bisa saya mempunyai sesuatu yang berbeda lagi. Bahkan saya tidak spesial lagi. Kenapa? Karena saya sudah menghilangkan, meruntuhkan nilai kejujuran yang saya bangun selama ini. Ya teman-teman, ada 2 cara yang saya lakukan ketika saya ingin membangun sebuah kejujuran.
Yang pertama adalah saya selalu memilih lingkungan hidup saya. Saya memilih siapa orang-orang yang saya harus bergaul dengan dia, agar saya bisa belajar sesuatu yang baik dengan dia. Nah, yang kedua adalah saya selalu merendahkan hati saya. Saya menganggap saya itu seperti gelas kosong yang siap diisi oleh siapapun, teman-teman. Artinya saya siap untuk mendengar, saya siap untuk dididik, saya siap untuk dinasihati, dan saya siap untuk diberi masukan. Nah, itu tentunya kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang benar, dan kerendahan hati. Hanya dua cara ini yang saya lakukan secara konsisten. Hal ini membuat saya bisa membangun nilai dari sebuah kejujuran. Nah, teman-teman, ini kita sudah di bagian yang terakhir dari video ini. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada pertanyaan yang mengatakan kepada saya, Bang Leon, bagaimana sih caranya Abang tetap punya relasi yang baik walaupun Abang tetap hidup dalam sebuah kejujuran? Satu yang saya pegang dalam kehidupan saya ketika saya bekerja adalah profesionalitas. Jadi ketika saya diberikan kepercayaan, saya harus lakukan yang terbaik dengan nilai yang terbaik, dengan kepercayaan yang terbaik, dan saya lakukan itu dengan benar dan jujur. Namun setelah saya selesai bekerja, saya punya kehidupan sosial bersama dengan lingkungan kerja saya, bersama dengan orang-orang di tempat saya bekerja. Ada olahraga bareng, kemudian juga kadang-kadang kita ada jalan, kita ada kumpul, kita ada sharing bersama mereka. Bahkan kita makan siang bersama dengan mereka, makan malam bersama dengan mereka. Nah, itu saya harus tetap lakukan walaupun itu di luar daripada jam kerja. Nah, itu yang saya selalu lakukan, teman-teman. Jadi kita ketika bekerja, kita boleh kelihatan kita profesional banget, nggak apa-apa. Kita punya nilai kebenaran itu, kita tetap hidup jujur. Namun ketika kita punya sesuatu yang lain, kita juga punya yang namanya hidup sosial. Kita tetap harus bangun relasi bersama dengan mereka. Tetap kita mengasihi mereka, kita menyapa mereka, kita memberikan senyuman kepada mereka, kita panggil mereka duluan. Jangan tunggu mereka panggil kita duluan. Nah, itu tips yang selalu saya lakukan dalam kehidupan saya, tidak hanya ketika saya bekerja, namun dalam kehidupan saya sehari-hari. Bang Leon pernah jatuh? Pasti pernah. Bang Leon juga punya kelemahan, tapi yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita terus konsisten, kita terus hidup dalam sebuah kejujuran. Jadi ketika kita boleh jatuh sedikit, kita jangan pernah menyerah. Kita harus bangkit lagi, harus bangkit lagi. Nah, teman-teman, apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita, ingat, kita nggak bisa minta orang lain yang bangun. Harus kita yang bangun, teman-teman. Ya, teman-teman, kita sudah selesai. Sekali lagi terima kasih karena teman-teman sudah setia nonton YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Dukungan kalian sangat saya butuhkan agar saya bisa berkarya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Oke, teman-teman, tetap saya mengajak kita semua di akhir video ini untuk selalu menggunakan gaya hidup 4M. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan siapapun. Dan yang terakhir, jika memang tidak diperlukan, jangan ada di dalam kerumunan. Mari teman-teman, kita bantu pemerintahan kita bantu bangsa kita agar kita bisa selesai dari COVID-19 ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode saya yang berikutnya. See you!